yang ada yang kita Keakraban antara umat terjalin 98. seiring dengan perjalanan waktu dan sikap konsisten saling menghargai, menghormati dari masing-masing pihak. Ya, udah sama-sama menyetujui. Semalam ngerjakan di sini juga Pak, sebagian orang Bali, ya Pak, orang Hindu, sebagian juga orang Muslim. Nah, terus dari mulai peletakan batu pertama sampai terwujudnya ini artinya tempat apa namanya masjid ini. Kedua pihak, baik yang Kristen maupun yang Islam, itu menjaga suasana itu yang jernih bersih. Sehingga dapat dihindarkan penetrasi politik masuk dalam kegiatan agama. Baik satu dengan yang lain. Kalau penetrasi yang bermuatan politik, itu gampang bisa meledak. Tradisi saling kunjung silaturahmi yang menjadi gambaran wujud konkret kerukunan antar umat beragama di Jombang memang belum sepenuhnya pudar. Namun tradisi yang telah membudaya itu perlahan mulai bergeser menjauh. Jadi tradisi itu sebenarnya bisa diciptakan tidak pakai atribut agama. Jadi tidak perlu misalnya hari-hari misalnya Idul Fitri, Idul Adha, orang Kristen datang ke Islam juga nggak perlu. Sebaliknya orang Islam juga nggak perlu ikut ke Natalan. Kita cari forum yang lebih bagus, lebih netral. Misalnya kita mengadakan perayaan Hari-Hari Besar Nasional. 17 Agustus, 10 November, Hari Besar, itu kan banyak. Nah, itu kalau bisa dijadikan satu monster verbal untuk mengikat semuanya. Dan itu sangat netral. Gitu. Di Pondok Pesantren Tebu Ireng sendiri, wujud konkret sosialisasi toleransi diantaranya berbentuk pendidikan yang terbuka bagi masyarakat umum, termasuk kalangan non-muslim. Sudah lama kita ingin ya. Bahkan pernah saya utarakan dalam forum, ya kita mesti terbuka ya. Di samping sekolah-sekolah agama, sebagai madrasah dan seterusnya, itu ada sekolah-sekolah umum. Nah, di sekolah umum ini tidak hanya Islam saja, tapi non-Muslim juga harus bergeruang di sana. Tapi nampaknya ini gagasan ide ini belum dapat respon yang memadai, baik dari kalangan Islam sendiri maupun dari kalangan non-Islam. Toleransi, saling menghormati dan menghargai, serta sikap terbuka selalu mudah diucapkan. Namun dalam praktik kehidupan sehari-hari, sering menjadi batu sandungan di banyak kalangan pemeluk agama. Tak mudah menjadi sosok yang toleran. Bekulun baduka batar rirem sarwa jagat purastu tatastuin nama soha murah patasen nama sung kesambut sambudus Pramu Pura Parahyangan Agung Jagatkarte terletak di kaki Gunung Salak, penjuru barat Kota Bogor, Jawa Barat. Pura yang dirintis pembangunannya sejak tahun 90-an ini tak menawarkan apapun tentang hal-hal duniawi, kecuali hanya keheningan, kesenyapan, dan kedamaian batin. Mencapai kedamaian diri adalah suatu nilai strata spiritual tinggi tak terukur, yang bersifat universal, tak terikat oleh sekte atau agama apapun.
Dalam kesenyapan sejati inilah cermin diri dapat terlihat secara jernih. Dan pura agung ini dibuat untuk sarana bermeditasi, mencari keheningan diri. Kami membangun pura ini bukan untuk menyebarkan agama. Itu satu prinsip dasar yang kita katakan. Ya bukan untuk mempengaruhi orang untuk masuk Hindu, tetapi kita membangun satu pura ini adalah satu tempat peribadatan. Walaupun ini adalah pura yang kita peruntukkan untuk Hindu, yang sebagiannya juga ada Pelinggih Prabu Siliwangi, dan memang kerukunan Sunda pun datang. Berangkat dari niat luhur membangun tempat persembahyangan, sarana untuk mendekatkan diri pada Sang Pencipta, dan bukan mencari pengikut baru, melahirkan kemudahan-kemudahan. Niatan suci ini pun teruji dalam perjalanan waktu. Memang ada tanda tangan dari tokoh-tokoh agama yang di sini yang memberikan satu dukungan terhadap pembangunan pura ini. Hanya memang katanya bahwa yang tidak diinginkan oleh warga di sini adalah jangan sampai membangun kuburan. Keberadaan Pura Parahyangan Agung Jakarta di lingkungan masyarakat Pasundan yang mayoritas memeluk agama Islam sempat pula diwarnai dengan kesepakatan-kesepakatan. Meski tidak bersifat keras, kaku, dan mutlak. Namanya orang Hindu, orang di sini memang belum tahu persis ya Pak ya. Itu hambatan memang ada ya. Juga diantaranya sebelum artinya terwujudnya pembangunan pura, saya ini membangkit kepada ketua yayasan, mohon sebelum didirikan pura, supaya dilaksanakan permintaan saya. Apa katanya Pak Haji? Itulah saya mohon dibikinkan tempat hanya peribadatan orang Muslim. Keakraban antara umat terjalin seiring dengan perjalanan waktu dan sikap konsisten saling menghargai, menghormati dari masing-masing pihak. Semalam ngerjakan di sini juga Pak, sebagian orang Bali, ya Pak, orang Hindu, sebagian juga orang Muslim. Nah, terus dari mulai peletakan batu pertama sampai terwujudnya ini artinya tempat masjid ini selalu Pak. Jadi artinya bergotong royong. Toleransi antar umat beragama di lingkungan sekitar pura terbina secara harmonis. Wujud konkret hubungan saling menguntungkan dan tidak mengganggu sisi keimanan tergambar jelas di sebagian masyarakat yang bekerja di pura atau berdagang di sekitar area luar Pura Agung. Pura Parahyangan Agung Jakarta dalam kesehariannya bukan hanya dikunjungi umat Hindu yang ingin bersembahyang, namun juga umat beragama lain yang ingin mencari kesunyian, kedamaian hati dengan bermeditasi. Siapapun yang hidup di bumi ini adalah saudara-saudara kami. Karena kami tidak pernah akan membedakan apa sukunya, apa agamanya. Tidak ada ajaran untuk bertentangan di dalam ajaran Hindu yang disebut dengan asah asih asuh. Di dalam aksara sastra Weda disebut dengan tatwamasi. Saya adalah engkau, engkau adalah saya. Keberadaan Pura Agung ini sebagai tempat bermeditasi bagi siapapun bukan lagi sekadar wujud toleransi fisik,
saling menghargai, menghormati antar umat beragama sebagai tetangga semata. Namun lebih dalam adalah toleransi spiritual, upaya mendekatkan diri kepada Tuhan Sang Pencipta dan pemilik alam semesta. Negeri bernama Indonesia sejak dulu telah dikenal sebagai bumi subur dan damai yang memiliki rasa toleransi tinggi dalam urusan keagamaan dan spiritual. Biar bercelah. Bukti dari semuanya itu terpatri dalam berbagai simbol spiritual kebinekaan, tempat-tempat ibadah bersejarah yang masih tegak berdiri hingga sekarang. Timbulnya berbagai gesekan antar umat beragama yang beberapa kali terjadi di negeri ini bukan semata-mata lahir karena perbedaan keimanan, namun lebih karena aspek ekonomi, sosial, dan politik. Keberagaman spiritual Indonesia yang kaya justru sering dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan kelompok kecil, terutama untuk mengeruk keuntungan pribadi. Sungguh, suasana tentram dan damai merupakan kondisi yang amat mahal, tak ternilai lagi harganya jika hanya dibandingkan dengan kepentingan-kepentingan kelompok atau ambisi-ambisi pribadi semata. Mang. Ya, pelan-pelan. Angkat. Ya.